Soal liabilitas jangka pendek, perusahaan GAI mengambil pinjaman bank jangka pendek sebesar 60 juta dengan bunga 10% per tahun. Pinjaman harus dilunasi dalam waktu 6 bulan. Perusahaan berencana membayar pinjaman tersebut dengan cicilan tetap setiap bulan. A. Hitung total bunga yang harus dibayar selama 6 bulan. B. Hitung besar cicilan bulanan yang harus dibayar perusahaan. Jawaban soal liabilitas jangka pendek. A. Bunga sama dengan pokok dikali suku bunga dikali waktu dalam tahun sama dengan 60 juta dikali 10% dikali 6 bagi 12 sama dengan 60 juta dikali 0,10 dikali 0,5 sama dengan 3 juta. B. Total pembayaran sama dengan pokok dikali ditambah bunga sama dengan 60 juta ditambah 3 juta sama dengan 63 juta. Cicilan bulanan sama dengan total pembayaran dibagi 6 sama dengan 63 juta dibagi 6 sama dengan 10.500.000. PT Sinergia menjual produk elektronik dengan garansi selama 1 tahun. Berdasarkan pengalaman, 3% dari total penjualan biasanya memerlukan perbaikan yang ditanggung garansi. Jika penjualan selama tahun berjalan adalah sebesar 2 miliar, bagaimana seharusnya perusahaan mencatat provisi untuk garansi? Jawabannya adalah yang pertama ada caranya perhitungan provisi garansi. Perhitungan provisi garansi. Total penjualan sebenarnya 2 miliar, persentase kerusakan berdasarkan pengalaman sebesar 3%, provisi garansi 3% dikali dengan 2 miliar, provisi garansi sebesar 60 juta. Dan yang kedua ada jurnal akuntansi untuk mencatat provisi garansi, yaitu beban garansi produk sebesar 60 juta di debit dan provisi garansi produk sebesar 60 juta di kredit. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi kontingensi. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah PT Berkajaya harus mengakui kewajiban kontingensi dalam laporan keuangan? Nah, karena kemungkinan PT Berkajaya ini kalah besar dan jumlah kerugian dapat diestimasi, maka perusahaan wajib mengakui liabilitas kontingensi sebesar 400 juta rupiah sebagai beban dan utang. Lalu untuk soal nomor 2, diminta untuk membuat jurnal akuntansi yang diperlukan. Nah, untuk jurnalnya yaitu beban gugatan hukum pada utang gugatan hukum. Lalu untuk soal yang terakhir, soal nomor 3, bagaimana perlakuan terhadap klaim asuransi yang diajukan. Nah, karena klaim asuransi masih dalam tahap kemungkinan dan belum pasti diterima, maka tidak boleh diakui sebagai aset. Nah, informasi tersebut cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tapi tidak boleh di jurnal sampai ada kepastian. Perkenalkan, nama saya Zaidatun Kamila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan PT Garuda Indonesia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Nah, sebelum kita mencari tahu apa saja yang termasuk liabilitas jangka pendek, kita perlu mengetahui apa definisi dari liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam siklus normal operasi perusahaan. Nah, untuk apa saja liabilitas jangka pendek pada PT Garuda Indonesia ini? Yang pertama ada pinjaman jangka pendek utang usaha pada pihak berelasi dan pihak ketiga. Lalu ada utang lain-lain, utang pajak, pajak penghasilan, badan pajak lain-lain. Lalu untuk akrual ada pendapatan diterima di muka, uang muka diterima, dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Di antaranya ada pinjaman jangka panjang, liabilitas imbalan kerja, liabilitas sewa, dan pinjaman efek perakuan aset. Nah, untuk jumlah dari liabilitas jangka pendek ini sekitar 1.173.272.782. Nah, selanjutnya ada provisi. Definisi dari provisi adalah kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dengan waktu atau jumlah yang tidak pasti. Nah, pada PT Garuda yang termasuk provisi adalah liabilitas, estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat. Liabilitas, estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat merupakan
pesawat dan mesin tertentu pada saat pengiriman ulang. Pada awal sewa, nilai kini dari biaya yang diharapkan untuk setiap kewajiban restorasi diakui sebagai provisi, yang dikapitalisasi sebagai aset restorasi dan disusutkan selama jangka waktu sewa. Selanjutnya ada kontingensi. Kontingensi ini adalah kewajiban potensial yang bergantung pada peristiwa masa depan yang tidak pasti, atau dengan kata lain, kontingensi ini kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dengan probabilitas kejadian di masa depan. Nah, untuk PT Garuda ini termasuk kontingensi ini adalah beberapa ugatan hukum, diantaranya adalah ugatan dari Greenlight Bus Leasing 1410 The Same Activity Company or Greenlight, dan Greenlight Bus Leasing 1446 The Same Activity Company. Lalu yang kedua, ugatan arbitrase di ICAC. Yang ketiga, permohonan pengakuan PKP perusahaan melalui US Chapter 15 di Amerika Serikat. Lalu yang keempat, permohonan pengakuan PKPU perusahaan di Singapura. Yang kelima, permohonan pengakuan PKP perusahaan di Prancis. Yang keenam, gugatan kepada Greenlight Bus Leasing 1410 The Same Activity Company, Greenlight, dan Greenlight Bus Leasing 1446 The Same Activity Company. Nah, untuk contoh dari gugatan tersebut, pada tanggal 17 Agustus 2022, GIHF ini mendapatkan surat pemberitahuan berupa panggilan terkait persidangan di pengadilan Prancis. Pada 25 November 2022, pengadilan Prancis telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan Greenlight 1410 dan Greenlight 1446 tidak dapat diterima atau ditolak. Nah, pada tanggal 22 Februari 2024, pengadilan Paris memutus judicial release yang juga mengenakan GIHF serta memerintahkan Greenlight Entities untuk membayar sejumlah biaya kepada GIHF. Terserah putusan tingkat pertama dan tingkat banding, Greenlight Entities ini juga memiliki kewajiban untuk membayar sebesar